Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita tunjukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, ibu, bapa kita, guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman ammar hadzal majlis, wabil khusus sayyidil walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Aqil bin Usman bin Yahya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa nawwir qabrahum waj'alil jannata maswahum waj'al ya Allah qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al ya Allah qabrahum hufrah min hufarin nar birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sabaqul umrah rawahu Darqutni wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa ghayruhu wa qabahu ala Ibnu Umar wa an Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-majru majran fadlun yuharramu at-ta'am wa tahillu bihi shalah wa tahrumu bihi shalah ay salatu subuh wa yahillu bihi at-ta'am rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahahu wallahu a'lam bissawab. Ahsanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa anta radin anna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-safaku al-humratu rawahu Darul Qutni wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa ghayruhu wa qafahu ala Ibni Umar. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, akhir sanadnya Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha padanya, pada keduanya. Gala dia berkata, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyafaku al-humratu, yang namanya syafaq adalah yang berwarna merah.
Kita sering dengar syafaqil ahmar. Syafaq itu artinya langit, tapi bukan semuanya langit yang merah, hanya pinggir-pinggirannya saja. Jadi di saat kalau kita mau melihat matahari terbenam, biasanya di pinggir-pinggir langit itu ada yang berwarna merah, itu namanya syafaqil ahmar. Kapan mulai terjadi syafaqil ahmar? Dulu di zaman baginda Nabi kita Muhammad belum ada yang namanya syafaqil ahmar. Nabi udah Allah bukakan ilmu awal wal akhir. Ilmu yang pertama dan ilmu yang akan datang. Yang belum terjadi, yang akan terjadi, Nabi sudah tahu. Turun mukjizat, ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadinya syafaqil ahmar, langit itu menjadi merah lantaran langit itu berduka. Tatkala cucu kesayangan baginda Nabi kita Muhammad, Sayyidina Al-Husain, waktu itu digorok di lehernya waktu Karbala oleh Sammar bin Zil Jauzan, seorang yang mukanya serem. Dalam hadis Nabi mukanya seperti anjing. Tuh, yang gorok Sayyidina Husain adalah Sammar bin Zil Jauzan. Orang tersebut orang yang paling lacur dunia akhirat. Tempatnya di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu digorok, dari situ langit berduka selama 40 hari, 40 malam. Dari situ mulai ada terlihat daripada warna merah. Lantaran darahnya Sayyidina Husain naik, Allah angkat sampai kepada Allah, sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Sayyidina Husain, kalau ulama-ulama kita meninggal dunia, para habaib-habaib kita meninggal dunia, guru-guru kita, orang-orang soleh, kadang-kadang ini langit ikut bersedih. Dengan apa? Dengan hujan, turun hujan, dengan turun gerimis. Itu menunjukkan langit itu bersedih dengan seorang yang Allah panggil, otomatis daripada orang-orang soleh. Dulu waktu masih kecil, Nabi SAW sering mencium leher daripada Sayyidina Husain. Sedangkan abangnya bernama Sayyidina Hasan, Nabi ciumin bibirnya. Nabi menangis setiap kali Nabi cium kedua cucu tersebut, guratul ain, sebagai penyejuk daripada hati baginda Nabi kita Muhammad, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Nabi selalu menangis. Padahal bisa aja waktu itu kalau Nabi mau minta kepada Allah, udah pasti takdir itu pasti bakalan berubah. Tapi Nabi kagak mau. Emang udah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Yang pertama, kenapa Nabi selalu cium Sayyidina Al-Hasan daripada bibirnya diracunin? Yang racunin adalah bininya sendiri yang bernama Atiqah. Jadi waktu itu perang tuh antara Muawiyah dengan baginda Nabi kita Muhammad. Abu Sufyan dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain dengan Yazid ibn Abi Sufyan. Makanya jangan namain anak kita Yazid. Ini kan kadang-kadang karena nggak tahu nama, main namain aja. Namain anaknya Yazid, jangan. Karena maaf, mengandung perih daripada keluarga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita belajar sejarah Islam, Muawiyah ditulisnya radhiyallahu an. Tapi kalau sebagian kebanyakan turunan daripada baginda Nabi kita Muhammad nggak mau sebut Muawiyah radhiyallahu an. Dulu kalau kita belajar sejarah SKI, sejarah tentang Islam, itu kalau ada nama Muawiyah biasanya ada nama RA tuh radhiyallahu an. Tapi kalau kita nih para habaib, para zuriyah baginda Nabi kita Muhammad nggak mau tuh nyebut Muawiyah radhiyallahu. Kenapa? Karena dari zaman dulunya udah musuhin keluarganya baginda Nabi kita Muhammad. Nabi dengan Muawiyah, Abi Sufyan dengan Imam Ali bin Abi Thalib, Yazid dengan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Waktu itu Muawiyah dengan turunannya menjadi raja berkuasa. Habis itu yang namanya perempuan paling gampang tergoda dengan harta. Kadang-kadang kalau kita lihat di sosial media berapa banyak perempuan-perempuan selingkuh. Sebenarnya bukan lantaran apa-apa, tapi kalau kita suruh jujur, kebanyakan lantaran harta, ekonomi. Betul gak kira-kira? Dia berani selingkuh, dia berani tinggalin suaminya. Bahkan kadang-kadang maaf, orang tersebut, perempuan tersebut lacur. Dunia kagak, akhirat kagak. Begitu juga, ini Atiqah ini
diiming-imingi dengan harta yang banyak, dengan kedudukan yang banyak, lalu bakal dinikahkan oleh Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Paham gak nih kira-kira? Nah, jadi ini perempuan tersebut tergoda. Bagaimana syaratnya? Lo bunuh dulu laki lo, Al-Hasan. Nah, dari situ Sayyidina Al-Hasan makan. Dibikinin makanan yang emang sudah diracuni oleh Atikah tersebut. Begitu Sayyidina Al-Hasan makan, nyatanya racun tersebut racun yang sangat dahsyat. Kalau ada orang racun biasanya ada yang nunggu 2 jam dulu baru bereaksi. Kalau ini langsung dimakan itu racun tersebut, makanan yang telah ditabur oleh racun, habis itu langsung berkontraksi ya, langsung lah ibarat kata kambuh dah. Bahasanya apa sih? Langsung dah. Itunya langsung. Makanya Sayyidina Hasan langsung muntah, keluar darah, dagingnya sepotong-sepotong sampai meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, ini Atikah ini laporan ame Abi Sufyan. Ame Muawiyah dia laporan bahwasanya kerjaannya sudah dilakuin. Lalu kalau kata Abi Sufyan Muawiyah, itu Al-Hasan siapa? Suamiku. Ya siapa Al-Hasan? Cucu baginda Nabi kita Muhammad. Apa kata Muawiyah? Kalau cucu Nabi aja lo bunuh, apalagi anak gua nanti. Habis itu tangkap, bunuh itu perempuan. Lalu Atikah tersebut, maaf, dunia kagak, akhirat kagak. Itu sebabnya Nabi SAW sering mencium bibir daripada Sayyidina Hasan. Waktu masih kecil, Nabi dicium. Padahal waktu itu kalau Nabi mau angkat tangan, udah pasti takdirnya bakalan berubah. Nabi yang minta. Kiblat aja bisa berubah, apalagi takdir. Tapi Nabi nerime apa yang bakalan terjadi. Itu dengan Sayyidina Hasan. Begitu juga dengan Sayyidina Husain. Nabi ciumin lehernya setiap kali ini cucu datang sama kakeknya, gemblok kakeknya, dipeluk oleh baginda Nabi kita Muhammad. Habis itu pasti Nabi ciumin leher Sayyidina Husain. Nabi bakal tahu nanti anak tersebut, cucu ini bakalan digorok oleh Samar ibn Zauzain. Salah satu ciri-cirinya, kata baginda Nabi kita Muhammad, wajahnya seperti muka anjing. Wal'iyadzubillah. Dan ini orang tersebut adalah orang yang paling lacur, celaka dunia dan akhirat. Karena udah ngebunuh kesayangan baginda Nabi kita Muhammad, cucu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ timbul syafaqil ahmar. Artinya langit itu menjadi merah, berduka. Lantaran jatuhnya darah daripada Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Pelajaran tersebut kita bisa dapat dari situ. Ini kan kadang-kadang maaf, orang datang sama kita kagak tahu. Ada yang niatnya emang baik, pekerjaannya baik. Ada juga maaf, niatnya kagak baik, pekerjaannya juga kagak baik. Paham kan kira-kira? Karena yang namanya manusia seperti itu. Dan kita disuruh banyak berdoa, minta kepada Allah supaya apa? Supaya hal-hal yang tidak mengenakan hati kita, Allah angkat daripada musibah-musibah. Siapa orang yang suka dihianatin? Nggak ada. Siapa orang yang suka dizolimin? Nggak ada. Siapa orang yang suka ditipu? Tidak ada. Siapa orang yang suka didustai? Tidak ada. Siapa orang yang pengen diinjak-injak daripada kehormatannya? Tidak ada. Tapi yang namanya manusia nggak jadi jaminan. Kadang-kadang penghormatan, kerendahan, dicuekin orang, nggak dianggap orang, pasti bakalan terjadi. Manusia nggak selamanya dimuliakan oleh orang lain. Karena pada dasarnya manusia itu bukan sifat yang sempurna, bukan sifat kemuliaan. Innal izzata lillah walir rasul wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Karena sesungguhnya kemuliaan itu punya Allah, milik baginda Nabi kita Muhammad, milik orang-orang yang mukmin kepada Allah, mukmin kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Itu yang sejati, hakiki kemukminan tersebut. Iman, kemuliaan yang hakiki di hadapan Allah, di hadapan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Itu sebabnya kita bisa lihat kalau emang nyatanya begitu pengen terbenam matahari, biasanya nggak semua langit, tidak. Hanya di pinggir saja itu kita bisa melihat warna merah. Sampai kapan? Sampai mengiringi habisnya malam.
Artinya begitu matahari terbenam, udah nggak ada cahaya sama sekali. Yang tadinya langit terang, lama-kelamaan menjadi gelap. Dari gelap itu udah nggak kelihatan lagi tuh yang namanya syafaqil ahmar, hanya sebentar. Paham ya? Jelas di sini ya. Makanya Nabi bilang asyafaq al-humratu. Yang namanya syafaq itu berwarna merah. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajrani fajrun yuharrimu at-ta'ama wa tahillu fihi as-salah wa fajrun tahrumu fihi as-salah ay salatu subuh wa yahillu fihi at-ta'am rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa shahhah. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Akhir sanadnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah redha pada keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fajru fajrani. Fajr begitu juga. Ada dua. Nah, kalau tadi terbenam, sekarang terbit. Tadi tentang terbenamnya matahari, sekarang terbitnya matahari. Fajar itu ada dua. Ada fajar sodik, ada fajar kazib. Yang sering kita dengar, fajar sodik dan fajar kazib. Bedanya apa? Sama-sama. Kalau fajar sodik ini adalah di saat malam itu ada barisan atau cahaya putih yang terbit daripada sebelah timur. Itu menghabisi sisa-sisa malam. Mulai ada cahaya yang terbentang ke arah timur, habis itu menghabisi sisa-sisa malam, itu namanya fajar sodik betul. Ada lagi fajar kadzib, fajar dusta. Nah, kalau kayak kita subuh bohong-bohongan dah. Makanya orang-orang dulu bangunnya sebelum subuh. 3:30 udah bangun, jam 3 udah bangun. Kalau kita alhamdulillah jam 5:30 baru alhamdulillah. Sering aneh katakan, rugi orang yang bangun pas azan subuh. Belum lewat subuh, pas azan subuh dia rugi. Kenapa? Dia kagak bisa tahajud, bangun malam, menyendiri berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang paling enak di saat kita beribadah antara khalik dengan makhluk adalah sepertiga malam. Itu yang paling enak. Tanpa orang lihat. Nggak ada orang bangun malam tahajud dalam keadaan riya atau sum'ah, nggak ada. Semuanya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah angkat mereka, para aulia-aulia Allah di waktu malam. Nggak ada Allah angkat para aulia Allah di waktu pagi, nggak ada. Apalagi model-model kita, habis subuh tidur. Betul nggak kira-kira? Allah cabut daripada keberkahan. Kalau emang mau tidur, tahan dulu. Sampai sekiranya matahari terbit. Yaitu sampai waktu isyraq. Sekarang waktu isyraq jam berapa kira-kira? Bangsa jam 5:30 lewat deh sekarang. Nah, kalau udah mau tidur jam 6 silahkan deh kalau mau tidur. Tapi jangan sampai habis sholat subuh kita tidur. Ada lagi yang lebih hebat lagi. Waktu subuh belum bangun tidur. Berarti lebih hebat lagi tuh. Kalau tadi berarti udah sholat subuh baru tidur. Kalau ini ada lagi yang lebih hebat lagi. Waktu subuh masih tidur. La haula wala quwata. Bedanya seperti itu antara fajar sodik dengan fajar kadzib. Apa kata Nabi? Al-fajru fajrani. Fajar itu ada dua. Fajar adalah subuh yang dimaksud. Ada subuh yang benar, ada subuh yang bukan benar. Artinya palsu. Kalau kayak kita begitu deh. Cuman lebih enak bangun di waktu yang palsu ketimbang yang benar. Rugi kita. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Yang pertama, fajrun yuharrimu ta'am. Fajr itu yang Allah haramkan makan. Wa tahilu fihi shalah, dan dibolehkan daripada mengerjakan salat. Yang dimaksud adalah apabila seseorang saum. Nah, puasa. Kita nih puasa deh nih. Nah, nyaur lagi makan sahur. Sebenarnya sahur itu bukan artinya makan sahur sebenarnya. Sahur itu artinya di waktu sahur. Ibadah yang paling nikmat adalah di waktu sahur. Sebenarnya seperti itu. Kapan tuh? 3:30. Makanya disunahkan kalau kita mau makan sahur, jangan jauh daripada waktu subuh. Ini jam 2 udah makan sahur.
Habis makan pakai nambah lagi. Habis itu kena rokok ame kopi. 2:30 mata ngantuk. Ngapain kira-kira? Mustahil ambil kamar mandi, ambil wudhu, tahajud, baca Quran. Mustahil. Udah pasti nyender, kriep, akhirnya tidur. Makanya disunahkan makan sahur itu paling deket ame waktu subuh. Jam berapa? Jam 4 deh. Mereka aslafun soleh nggak ada yang sahur model-model jam 3, nggak ada. Bangunnya jam 3, diibadah dulu, nggak kayak kita. Begitu bangun langsung nyendok nasi, betul kira-kira? Kalau mereka nggak ada, kenal nyendok nasi nggak ada. Bangun jam 3, ambil wudhu dulu, 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Bahkan ada orang-orang yang baca Quran dalam keadaan 1 juz sambil nungguin hendak makan sahur. Rugi kalau kita makan sahur doang, nggak pakai sholat tahajud, nggak pakai baca Quran. Dapat tuh dari jam 2:30 kita bangun sampai 3:30 dapat 1 juz. Orang selama-lamanya orang baca Quran paling sejam. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Model-model kita nih sejam dapat 1 juz. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang biasa setengah jam 1 juz. Berarti 1 jam 2 juz udah biasa. Lisannya udah fasih, lisannya udah terbiasa. Kalau kita kan kadang-kadang gagap juga, betul gak kira-kira? Baca Quran. Kenapa? Jarang-jarang tuh Quran dibuka, sekalipun dibuka setahun sekali Ramadan. Betul gak kira-kira? Alhamdulillah, pakai dirayapin lagi. Alhamdulillah. Berarti menunjukkan saking lamanya kagak dibuka. Kalau sering dibuka nggak bakal kena rayap. Dibuka, dibaca, nggak bakal kena rayap. Tapi kalau setahun, taruh deh di lemari, didiemin aja. Tiba-tiba alhamdulillah setengahnya hilang, dimakan. Bukan apal bukan setengahnya apal, setengahnya hilang dimakan rayap. Paham? Jelas? Artinya sahur di sini adalah waktu sahur, bukan makan sahurnya. Jelas? Paham? Nah, di sini ada yang namanya tadi tuh fajar tersebut. Itu boleh tuh kita makan. Karena belum masuk waktu fajar sodik, baru fajar kazib. Tapi kalau udah fajar yang tadinya sodik, berarti udah kagak boleh lagi makan. Kayak orang berpuasa besokannya tuh. Kita mau berpuasa, kita makan sahur deh tuh. Lihat ini, kira-kira nih udah masuk waktu subuh atau belum? Beb, kalau imsak bagaimana? Kalau imsak masih boleh kita makan dan kita minum. Tujuan imsak itu untuk ngejaga-jaga. Khawatir di saat kita ngunyah tiba-tiba azan. Habis itu ketelan deh tuh, batal. Makanya bagaimana? Lebih bagus lagi kalau sudah imsak, udah nggak ada lagi megang makan, nggak ada lagi megang minuman. Jaga. Paham kan nih kira-kira? Jelas? Ini kagak jam 4.50, jam 4.20 masih ngunyah juga. Udah berhenti, cukup sikat gigi. Habis itu kita keluar deh, sholat subuh deh berjamaah, enak banget jalan. Badan ringan, enteng. Orang kalau sholat subuh berjamaah tuh ringan badannya. Ini kagak, alhamdulillah seminggu doang. Selebihnya sami juga. Mau Ramadan kek, mau terawih bisa dihitung juga. Awal doang seminggu. Subuhnya sampai keluar-luar penuh. Lagi terawih. Promol, kotak amal pakai 2. Di dalam lain, di luar lain. Udah gitu panitia sibuk banget deh. Manggul-manggul karpet. Kenapa? Jamaahnya beludak terawih. Dapat seminggu. Dapat 10 hari. Dapat fase yang kedua. Habis aja udah. Dede lagi. La haula wala quwata. Yang terawih dia. Yang sholat subuh dia juga. Betul gak kira-kira? Enggak ada wajah baru, enggak ada wajah asing, diri juga. Pemain lame. Ibarat kata kaset lame, dede juga. La haula wala quwata. Paham? Jelas? Fajrun yuharrimu ta'am. Nah, kalau udah masuk ini fajar yang mengharamkan makan, bukan hanya makan. Makan, minum, hubungan suami istri. Termaksud tuh. Nabi kagak sebut tuh. Yang Nabi sebut cemen to'am. Yang namanya makan kan mustahil kalau kita kagak minum. Bener gak kira-kira? Biasanya habis makan, minum biasanya. Jadi gak perlu disebut minum lagi. Orang sudah mengerti hadis baginda Nabi kita Muhammad. Oh berarti yang haram beb, makan. Kalau minum boleh. Ada lagi nih, maaf nih yang otaknya dangkal. Oh kalau makan kagak boleh, minum kagak boleh, rokok. Pertanyaannya, itu rokok ente makan itu rokok kagak? Diminum enggak? Agak cuman diapain?
Diisep, habis diisep buang, berarti boleh paul namanya. Nah, habis sengaja ngomong to'am doang. Nah, kalau to'am aja perlu makan, perlu minum. Kalau seandainya kata minum aja kagak boleh, apalagi paham nih kira-kira, jelas gak? Asyik banget jam 8 udah nyeduh kopi. La haula wala quwata. Udah gitu pakai ngerokok, pakai ngomong lagi, hormatin dong orang yang tidak puasa. Dari mana itu slogan? Kalau dulu yang kita dengar slogan di mana-mana, hormati orang-orang yang berpuasa. Itu betul slogan tersebut. Tapi aneh nggak tahu tuh siapa yang bikin, apa iblis, apa syaitan tuh. Pakai slogan hormati orang-orang yang tidak seolah-olah dunia udah kebalik gitu, pengen kiamat. Kalau dulu emang kita disuruh hormati. Kalaupun maaf kita nakal juga, maaf ya, namanya manusia ada nakalnya. Kalau kita kagak puasa juga, seenggak-enggaknya, nggak berani kita di depan orang lain. Apalagi di jalanan terang-terangan. Di rumah tutup pintu. Betul gak kira-kira? Seandai kate kita bandel nakal. Begitu aja udah. Nggak berani terang-terangan. Kalau sekarang udah luar biasa. Seolah-olah udah nantang Tuhannya. Allah subhanahu. Enak banget pagi-pagi. Pakai minum kopi, ngerokok di jalanan. La haula wala quwata. Begitu siang es teh manis. Enak banget. La haula wala quwata. Ya jujur es teh manis nggak seberapa harganya. Betul gak kira-kira? Kalau setiap hari nggak dicari sama orang. Kalau Ramadan kayaknya enak banget ya. Apalagi iklan marjan enak banget. La haula wala quwata. Artinya seperti itu. Yuharrimu ta'am, diharamkan makan. Disebut makan masuk minum. Disebut minum masuk maaf berhubungan istri antara suami dan istri. Wa tahilu fihi shalah, tapi dibolehkan salat. Yang dimaksud adalah salat subuh, itu namanya fajar shadiq. Wa fajrun tahrumu fihi shalah. Ada lagi nih, fajar yang Allah haramkan salat. Ayy salatus subuh, yang dimaksud adalah salat subuh. Kenapa Allah haramkan? Belum masuk waktu. Beb, aneh beb pengen salat isya beb, tapi jam 6:15. Boleh gak kira-kira? Ada orang mau sholat isya jam 6:15 belum masuk waktunya. Kalau udah jam 7 lewat atau jam 7 udah masuk waktunya silahkan. Cuman ada juga yang hebat juga. Ada orang yang maaf sholat di luar sholat. Ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira? Di luar waktu. Ada gak kira-kira? La haula wala quwata. Sholat dohor umpama masuk waktu jam 12. Dia masih tidur-tiduran, leha-leha. Pakai makan dulu jam 2. Habis itu rebah-rebahan bangun jam 4. Habis itu pakai bilang, astaga gue kesiangan. Yang salah siapa kira-kira? Yang salah waktunya apa kitanya? Sebenarnya bisa. Kadang-kadang yang bikin alasan tuh diri kita. Yang bikin sibuk diri kita. Padahal bisa. Begitu masuk azan waktu zuhur, umpama kita tinggalin dulu. Pekerjaan kita apapun itu bisa. Sholat paling lama banget 3 menit. 5 menit paling lama. Betul gak kira-kira? Pernah dengar ada orang sholat zuhur 1 jam? Pasti menjadi rekor muri dunia. Bukan Jakarta lagi, bukan Indonesia lagi, internasional, dunia. Kalau ada orang sholat dohor 1 jam, ada gak kira-kira? Kagak, paling top 3 menit, 4 menit, atau 5 menit. Betul gak kira-kira? Habis itu baru deh kita kembali lagi udah. Urusan-urusan kita, urusan dunia kita. Begitu juga nanti di waktu asar, jangan pakai ditunda-tunda. Apalagi pakai alasan, baju aneh kotor beb. Yaelah, baju kotor. Ntar aja deh, pulang kerja jam 5, nyampe rumah 5:30. Kira-kira langsung sholat asar, apa pakai mandi dulu? Ngopi dulu. Belum ngopi asar, betul kira-kira. Ntar aja deh digabung ame maghrib. La haula wala quwata. Yang sering terjadi seperti itu. Dilalaikan daripada perintah sholat. Padahal perintah yang paling tinggi adalah perintah sholat. Ai sholatus subuh. Wa yahilu fihi ta'am. Tapi dibolehkan padanya makan. Tadi aneh bilang disebut makan, boleh juga minum. Disebut minum, boleh juga. Ya berarti nih orang kurang waras. Udah mepet banget. Emang gak bisa tadi itu. Jam 9 emang gak bisa. Masih juga bininya dinaikin. La haula wala quwata. Tapi masih boleh. Karena itu masih fajar kazib. Boleh. Disebut makan berarti minum. Disebut minum berarti boleh hubungan antara suami. Tapi nyatanya berarti ada yang koslet di sininya nih. Paham koslet nih? La haula wala quwata sebelum sahur kek. Ini kagak habis sahur. La haula wala quwata. Paham jelas?
Nggak ngerti juga Paul namanya nih. La haula wala quwata. Atau kalau kagak habis tarawih kek. Bener gak kira-kira? Atau maaf setengah 3 kek enak. Makanya mereka-mereka ulama-ulama kita, orang-orang wali-wali itu berbeda dengan kita. Maaf, mereka mendatangi istrinya itu dalam keadaan jam setengah 3, sepertiga malam. Tujuannya apa? Supaya bisa langsung mandi. Habis mandi bisa ibadah. Kalau kita jam 10, jam 11 tidur. Langsung mandi apa kagak? Kadang-kadang subuhnya belum mandi. La haula wala quwata. Tuh, bedanya seperti itu. Mereka aulia-aulia Allah datangi istri-istri mereka, nggak ada yang model-model kita. Umpama jam 9 malam, jam 10 tidak. Mereka jam setengah 3. Tujuannya apa? Habis itu langsung mandi, habis mandi ibadah. Jadi malaikat rahmat tetap bersama mereka. Malaikat rahmat itu bakalan pergi dari satu rumah apabila ada orang tersebut, maaf, dalam keadaan janabah. Dalam keadaan kena janabah atau belum mandi junub. Kalau kita kan emang demen begitu. Pengantin baru mana ada yang sholat subuh? Pernah dengar gak kira-kira? Ada orang nikah hari Sabtu, minggunya sholat subuh, ada gak kira-kira? Andi ketawa aja Andi. Nggak bakal ada, nggak bakal enti ketemui pengantin baru sholat subuh berjamaah. Kadang-kadang subuhnya aja kesiangan, belum mandi. La haula wala quwata. Jadi jelas di situ ya. Sedikit lagi kita baca. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Shahah. Walil Hakim min hadis Jabir. Sedangkan ada dari menurut Imam Hakim dari hadis Sayyidina Jabir. Nahwuhu, sama juga hadisnya tersebut. Wazada, tapi ada tambahan. Fil ladzi yuharrimu ta'am. Pada waktu yang Allah haramkan untuk makan. Innahu yazhabu mustatilan. Karena sesungguhnya udah mulai tinggi tuh cahaya tersebut. Yang aneh bilang dari awal tuh. Cahaya putih itu udah melintang. Tahu melintang? Udah ada terbit daripada sebelah timur. Fil ufuk, di langit. Udah ada tuh cahaya-cahaya putih atau garis-garis putih sebelum masuk waktu subuh. Udah kelihatan. Memanjang artinya. Mustatilan tuh memanjang. Kalau bahasa kita melintang deh. Bahasanya melintang, kelihatan jelas cahaya putih tersebut, berarti menunjukkan udah masuk waktu subuh. Berarti akhir daripada malam. Itu cahaya tersebut akhir daripada cahaya malam. Wa fil akhar, dan dalam riwayat yang lain, innahu kadzana bil sihrani. Sesungguhnya itu cahaya tersebut laksana, maaf, buntut serigala atau ekor serigala. Ente pernah lihat serigala gak? Nah, serigala itu ekornya biasanya melintang tuh. Jarang ada yang lulus. Tapi melintang. Seperti itu cuma hanya beda doang. Hanya tambahan saja. Tapi yang lebih kuat tadi tuh. Ada fajar sodik, ada fajar kazib. Ini cuma hanya tambahan ziyadah aja. Laksana bujur yang melintang, cahaya yang melintang. Atau seperti ekor daripada serigala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi'. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah ala hadihin niyah wa ala kulli niyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.